Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah musik elektronik di Indonesia. Saya Alesya Fira akan menjelaskan tentang apa itu musik elektronik. Musik elektronik adalah suatu mesin yang dapat memainkan instrumen menjadi harmoni musik tanpa benar-benar harus memainkan instrumen secara langsung. Maksudnya adalah musik elektronik ini tidak benar-benar harus memainkan alat musik secara langsung, melainkan bagaimana caranya menghasilkan suara dengan adanya generator. Apalagi di zaman sekarang, musik elektronik dapat dimainkan di berbagai software maupun alat-alat yang disediakan. Musik elektronik di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Slamet Abdul Syukur. Sejarah musik elektronik di Indonesia ini punya riwayat yang panjang. Jadi, Tom Holmes dalam buku Elektronik dan Eksperimental Musik Teknologi, Musik dan Kultur edisi kelima menyebutkan bahwa jejak awal musik elektronik di Indonesia bisa dilihat pada 1963. Abdul Syukur kala itu menggarap komposisi musik elektronik Latigrak di studio milik kelompok yang didirikan Scaffer di Paris. Praktik kolaboratif inilah yang menjadi cikal bakal musik berbasis nada-nada elektronik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tati Tri Luciani. Saya akan menyambung pembahasan dari materi perkembangan musik elektronik di Indonesia. Sejarah musik elektronik di Indonesia juga bisa kita lihat di dalam artikel Bob Gluck yang mana pertama kali diterbitkan di The Electronic Music Foundation Institute pada tahun 2006 silam. Menurut Gluck, setelah Syukur, era musik elektronik di Indonesia masuk pada gelombang kedua yang diadakan di dekade 1970-an. Perkembangan musik elektronik di Indonesia awalnya dibarengi oleh rilis-rilisan atau karya yang masih melekat pada elemen musik tradisional Indonesia, meskipun sudah bercampur pada musik elektronik. Jadi, di sini menurut Gluck, perkembangan musik elektronik di Indonesia awalnya dibarengi rilis-rilisan atau karya, namun masih melekat pada musik tradisional Indonesia. Seiring perkembangan zaman dan waktu, perkembangan tradisional musik Indonesia bercampur dengan musik elektronik. Di sini juga ada beberapa contoh dari album musik elektronik yang disebutkan oleh Gluck. Yang pertama, ada Batas Echo yang dirilis pada tahun 1978 dan dibuat oleh Harry Rusli. Yang kedua, ada Saluang Pekan Komponis 1 yang dirilis pada tahun 1979 dan dibuat oleh Otto Siddhartha. Yang ketiga, ada Dilarang Bertepuk Tangan di Dalam Toilet yang dibuat oleh Sabto Raharjo dan dirilis pada tahun 1980-an. Jadi, Sabto Raharjo dan Otto Siddhartha merupakan perwakilan pertama pada gelombang ketiga di era yang tumbuh pada tahun 1980-an. Perkenalkan, saya Galuh Wardani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan musik elektronik di Indonesia pada gelombang keempat. Baiklah teman-teman, jadi pada saat memasuki gelombang keempat atau pada tahun 1990-an, muncul musisi baru seperti Iwayan Gede Yudane yang memiliki komposisi pertama yaitu berupa musikalisasi puisi menggunakan gamelan. Nah, pada dekade 1990-an ini banyak seniman-seniman muda yang mulai tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai musik elektronik. Bahkan beberapa pemuda juga mendirikan sindikasi, seperti contohnya Performance Factory. Performance Factory ini didirikan oleh Marzuki Muhammad atau Gil the DJ, Kuswidananto, Arif Wulu, Ugoran Prasad, dan juga Yosef Herman Susilo. Ia mendirikannya pada tahun 1997 di Yogyakarta. Nah, dari Performance Factory ini kemudian lahirlah Parkinson atau festival musik pertama di Indonesia. Perhelatan mereka dimulai pada tahun 1999. Dan pada era milenial ini, musik elektronik telah mengalami banyak perubahan bentuk.
berkat DJ dan juga klub malam, musik elektronik menjadi lebih populer. Perkenalkan, saya Latifah Lamsari. Di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang pusat tumbuhnya musik elektronik gelombang kelima. Nah, di Indonesia sendiri pusatnya itu berada di Jakarta melalui berbagai klub malam. Pusat keriangan pesta kala itu adalah Stardust, B1, M Club, Easy Bar, Retro, dan juga MBC. Dijiriri berpendapat bahwa kehadiran klub malam ini nyaris selalu penuh, namun karena tidak adanya media untuk menyebarluaskan, jadi popularitasnya tidak terlihat. Keriangan ini juga terjadi di berbagai daerah lainnya seperti di Bandung, Yogyakarta, Bali, dan juga Surabaya. Dan kala itu juga bermunculan klub-klub malam seperti Ski Garden dan Double Six. Musik elektronik tidak terbatas pada DJ saja. Saat itu muncul beberapa musisi dengan komposisi elektronik dalam format band, di antaranya seperti The Upstairs dan juga Goodnight Electric yang membawa elektronik synthpop dalam lagu-lagunya. Saya Dewi Novitasari ingin menjelaskan perkembangan musik elektronik dari tahun 2010. Menjelang tahun 2010, musik elektronik dilirik industri populer. IDM pun meledak di dunia musik internasional, termasuk Indonesia. Dan sejak saat itu pula, festival musik mulai mengakomodirnya, salah satunya adalah Jakarta Warehouse Project. Di sisi lain, pada tahun 2011, kehadiran party hingga record label yang berkarakter terus bermunculan, seperti Never to Disco, Pleasure, Decadence, dan Tantra. Pada tahun 2016, muncul kembali inisiatif mendokumentasikan musik elektronik underground yang kali ini datang dari Papaya Records dan Studio Rama, yaitu Dentum Dansa Bawah Tanah. Berisi track-track elektronik dengan subgenre deep house, disco funk, hingga boogie. Dentum Dansa Bawah Tanah mencoba mengemas seluk-beluk lantai dansa dengan mengajak nama-nama seperti Baldi, Ray, hingga Future Collective. Melihat adanya keragaman dan inisiatif yang bermunculan dari skena ini dari masa ke masa, musik elektronik tentu menjadi sebuah platform yang menarik untuk para musisi, produser, hingga kolektif untuk berekspresi.